Halo semua, perkenalkan namaku adalah Alia Vedra dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai upaya lokalisasi Animal Crossing atau juga dikenal dengan Dobutsunomori dan bagaimana pembaratan video game dapat mempengaruhi fenomena Cool Japan. Pasti ada yang bertanya, apakah itu Animal Crossing? Animal Crossing adalah game buatan Nintendo yang merupakan perusahaan game terbesar di Jepang. Pada tahun 2014 sampai 2021 sendiri, Nintendo telah menghasilkan lebih dari 731 miliar yen atau 6,65 miliar dolar di benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Hampir semua game Nintendo telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, meskipun ada jumlah kecil yang tidak pernah diterbitkan di luar Jepang. Animal Crossing sendiri adalah video game life simulation yang pertama dirilis di Jepang pada tahun 2001 untuk konsol Nintendo 64 dengan nama Dobutsunomori. Dalam game ini, karakter pemain adalah seorang manusia yang tinggal di sebuah desa yang dihuni oleh berbagai hewan, seperti kucing, kelinci, dan serigala. Pemain juga bisa memancing, menangkap serangga, berburu fosil, serta mendekorasi dan mengkustomize rumah dan desanya sendiri. Meskipun tidak sepopuler game Nintendo lainnya, seperti Mario atau Legend of Zelda, Dobutsunomori cukup populer untuk mendapat re-release dengan update-update baru, seperti tambahan konten, karakter, dan dialog pada akhir tahun 2001 untuk konsol yang terbaru pada masa itu, Nintendo GameCube, dengan nama Dobutsunomori Plus. Versi yang telah diperbaharui inilah yang akan melewati proses penerjemahan dan lokalisasi untuk diterbitkan secara internasional sebagai Animal Crossing pada tahun 2002 di Amerika Serikat. Sebelum kita lanjut, apa perbedaan antara terjemahan dan lokalisasi? Terjemahan adalah proses mengubah versi bahasa sumber seperti teks, multimedia, e-book, atau aplikasi ke dalam bahasa target berbeda, hanya dengan menggantikan kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain sesuai konteks. Lokalisasi atau pelokalan adalah sebuah proses yang lebih terspesialisasi, yang mengadaptasi isi dan aplikasi untuk konsumsi lokal, jadi penyesuaian untuk menarik perhatian minat budaya pelanggan di bahasa sasaran. Proses inilah yang terjadi kepada Dobutsunomori Plus saat dipersiapkan untuk diterbitkan di Amerika Serikat. Saat Dobutsunomori pertama terbit, budaya Jepang di game tersebut sangat kental. Karena game tersebut tidak disangka akan dirilis secara internasional, maka Nintendo tidak terlalu memikirkan tentang pengalaman pemain non-Jepang saat memainkan Dobutsunomori Plus. Akan tetapi, pada tahun 2002, Dobutsunomori Plus dipilih untuk diterbitkan di Amerika Serikat. Maka tim penerjemah mencoba untuk menambahkan konten ke dalam game, serta mengubah atau menghapus berbagai hal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan Jepang. Dengan menghilangkan cultural order sebuah game, produk tersebut diharap dapat menarik perhatian pemain Amerika yang dianggap tidak menyukai produk dari budaya asing. Contoh hal-hal yang diubah atau dihapus adalah di dalam game ada sebuah plaza di tengah desa di mana berbagai festival dan event-event lainnya terjadi. Di Dobutsunomori Plus, di tengah plaza tersebut terdapat sebuah kuil Shinto kecil, di mana pemain dapat membunyikan bel saat tahun baru dan berbagai hal lainnya. Akan tetapi, kuil Shinto ini diubah menjadi sebuah sumur di versi Amerika Serikat, di mana pada tahun baru pemain dapat melempar sebuah koin ke dalamnya. Dobutsunomori adalah sebuah game life simulation, dan karena dia mengikuti waktu sesuai dengan kalender kami dapat merayakan berbagai hari raya dan festival sesuai waktunya di dunia nyata. Di Dobutsunomori Plus, kami dapat merayakan hari raya Jepang seperti Satsubung. Akan tetapi, di versi terjemahannya, festival dan hari raya Jepang diubah menjadi festival dan hari raya yang lebih dikenal di barat, seperti Aprilmo. Jika tidak dihapus, festival tersebut diubah, seperti festival kembang api yang berlangsung setiap minggu di bulan Agustus di Dobutsunomori,
diubah menjadi hanya berlangsung pada tanggal 4 Juli di versi terjemahan, untuk mengubahnya menjadi seolah-olah menjadi Hari Raya Kemerdekaan Amerika. Di festival tersebut, selain tanggalnya saja, para penduduk binatang yang tadinya berbusana kimono atau yukata pada festival tersebut hanya memakai baju biasa di versi terjemahan. Dobutsu no Mori Plus akhirnya diterbitkan di Amerika Serikat dengan nama Animal Crossing pada tanggal 16 September 2002 dengan aspek-aspek budaya Jepang yang telah dihapus atau diubah. Animal Crossing mengalami kesuksesan di Amerika Serikat dan versi Amerika ini sangat digemari, sehingga pihak Jepang Nintendo mengambil keputusan untuk menerjemahkan game tersebut balik ke bahasa Jepang dengan semua perubahan yang telah dilakukan. Ini berarti versi terbaru yang bernama Dobutsu no Mori E+, tidak mempunyai perabotan Jepang, busana Jepang, maupun festival Jepang. Hal ini terjadi pada game-game selanjutnya. Beberapa aspek budaya Jepang akan dihilangkan di versi terjemahannya, dan hanya akan muncul di versi Jepang. Dikarenakan inilah, saya menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana pembaratan video game Animal Crossing dapat mempengaruhi perspektif pemain barat terhadap Jepang sendiri. Dan dalam skala yang lebih besar, bagaimana proses pembaratan dapat mempengaruhi fenomena Cool Japan. Istilah Cool Japan sendiri pertama dicetuskan oleh Douglas McGrath dalam tulisannya berjudul Japan's Gross National Cool, dan lalu menjadi semacam slogan untuk meningkatkan ekspor budaya pop Jepang ke seluruh dunia. Video game sudah pastinya mempunyai peran yang besar dalam budaya pop Jepang. Menurut Marshall McLuhan dalam bukunya Understanding Media: The Extensions of Man, game adalah cerminan dari budaya yang membuat game tersebut, serta berhubungan dengan respons manusia terhadap stres yang dialaminya sehari-hari. Permainan game menggabungkan aksi dan reaksi suatu populasi dalam satu gambar dinamis. Permainan sebuah masyarakat mengungkapkan banyak hal tentang mereka. Jika sebuah game adalah cerminan dari budaya yang membuat game tersebut, apa yang terjadi saat budaya itu dihapuskan dari game? Ada sebuah teori yang menjelaskan mengapa sebuah objek atau media yang dibuat dalam suatu budaya kemungkinan tidak mempunyai daya tarik yang sama di budaya lain. Kouji Iwabuchi menekankan lagi teori ini dalam tulisannya From Western Gaze to Global Gaze, Japanese Culture Presence in Asia. Menurutnya, baik produsen Jepang dan distributor global menyadari bahwa produk Jepang mempunyai daya tarik yang terbatas di pasar barat. Dengan asumsi bahwa dikarenakan dominasi Hollywood, Amerika Serikat terisolasi dari ekologi budaya global, dan para konsumen Amerika Serikat tidak mengenal atau menghargai media dari budaya lain. Menurut Iwabuchi, setiap produk dari suatu negara mengandung cultural odor, jika diartikan langsung aroma budaya, dari konteks produk tersebut diciptakan. Dia mengkonseptualisasikan cultural odor sebagai sebuah cara di mana ciri-ciri budaya suatu negara dikaitkan secara positif dengan produk tertentu dalam proses mengkonsumsi. Produk-produk yang mempunyai cultural odor ini bergantungan kepada negara asalnya untuk menjadi daya tarik mereka. Akan tetapi, dengan asumsi konsumen Amerika tidak menyukai media dari budaya lain, maka aspek-aspek budaya Jepang dari produk-produk tersebut harus dihapus atau diubah untuk menjadi lebih cocok kepada selera konsumen Amerika. Iwabuchi memanggil produk atau media yang melakukan hal ini dengan istilah mukokuseki, yang berarti tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak mempunyai identitas nasional. Setelah melihat teori-teori ini, saya mencoba untuk membuat sebuah survei untuk mendapat bukti secara konkret tentang perspektif pemain serial video game Animal Crossing di Amerika atau di Barat. Tujuan survei ini adalah untuk melihat pengalaman dan pendapat seorang pemain Barat tentang upaya lokalisasi Animal Crossing dan perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Dalam survei ini, saya mendapat mayoritas respon dari Amerika Utara dan Eropa, dengan responden yang berumur antara 14 tahun sampai 49 tahun. Saat ditanya, mayoritas dari mereka semua tidak tahu kalau beberapa aspek dari kebudayaan Jepang yang ada di dalam game telah diubah atau dihapus saat diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dan hampir 78% dari mereka semua berpendapat kalau perubahan ini tidak diperlukan. Berikut adalah jawaban asli dari responden saat ditanya pendapatnya tentang perubahan-perubahan ini. Bisa dilihat bahwa mayoritas dari mereka semua tidak menyukai perubahan-perubahan ini, dan mereka tidak menyukai kalau produk dari budaya asing diubah untuk mereka sendiri. Dan saat ditanya apakah mereka ingin mencoba memainkan Animal Crossing tanpa perubahan-perubahan tersebut, mayoritas menjawab secara positif. Saat ditanya kenapa, mayoritas menjawab kalau mereka sangat tertarik kepada budaya Jepang dan ingin membaca lebih lanjut. Sepertinya, bukannya menghambat penyebaran budaya Jepang dan fenomena Cool Japan,
Malah, upaya lokalisasi Animal Crossing membuat para pemain menjadi lebih tahu tentang budaya Jepang. Keinginan untuk sebuah game yang lebih otentik dan keterbukaan dengan budaya-budaya asing ini tercerminkan kepada versi Animal Crossing terbaru, Animal Crossing New Horizons. Game ini berbeda dengan game sebelum-sebelumnya, karena di game ini tidak mempunyai aspek-aspek dari budaya Jepang yang dihilangkan di versi terjemahan. Semua versi dari game ini mempunyai festival yang sama, busana yang sama, dan perabotan yang sama. Kamu dapat melihat secara jelas bagaimana budaya Jepang telah mempengaruhi game ini, dari binatang-binatang yang memakai busana Jepang, atau dari perabotan dan rumah yang bergaya Jepang. Animal Crossing New Horizons adalah sebuah tanda kalau globalisasi serta fenomena cool Japan masih berjalan dengan lancar. Dan para pemain-pemain Animal Crossing lebih menyukai sebuah game yang tidak berubah sama sekali untuk menghilangkan cultural order mereka.